Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Amelia Syafitri dari jurusan Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Kerinci kelas 5A. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Ramadhani. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu di mata kuliah biokimia dengan judul karbohidrat. Nah, kalau kita berbicara mengenai karbohidrat, pasti di pikiran kita yaitu nasi, roti, jagung, kentang, dan lainnya tentang makanan pokok, terutama makanan yang berat. Karbohidrat adalah biomolekul yang paling banyak ditemukan di alam. Dilihat dari namanya, biomolekul ini terdiri dari karbon atau C dan hidrat air H2O. Kemudian mempunyai rumus molekul CH2O. Untuk monosakarida, karbohidrat ini dapat disintesis dari CO2 dan H2O dalam proses fotosintesisnya. Jadi, kalau kita lihat dari strukturnya, yaitu CnH2ON, dan terdapat karbo dan hidratnya, sehingga bisa dikatakan karbohidrat. Penggolongan karbohidrat itu ada monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Fungsi karbohidrat di dalam organisme memiliki berbagai peranan, yaitu yang pertama sebagai sumber energi, bahan dan senyawa antara metabolisme. Contohnya adalah fatty, glikogen dapat terurai menjadi glukosa. Bagian dari rangka struktural yaitu pembentuk RNA dan DNA. Kemudian gula ribosa dan deoksiribosa. Elemen struktural pada dinding sel tanaman, bakteri, dan eksoskeleton arthropoda ada polisakarida. Dan identitas sel berikatan dengan protein atau lipid yang berfungsi dalam proses pengenalan antar sel-sel. Kemudian monosakarida. Monosakarida berdasarkan fungsi-fungsinya yaitu pada gugus terdapat dalam bentuk aldosa dan ketosa. Monosakarida yang mengandung satu gugus aldehid itu disebut aldosa. Ketosa mempunyai satu gugus keton. Pada monosakarida itu terdapat glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Pada glukosa terdapat di dalam darah dan galaktosa dikenal sebagai gula dalam susu dan yogurt. Kemudian ada fruktosa, yaitu gula dan madu dan buah-buahan. Dan perbedaan antar struktur D dan L pada monosakarida, D itu dextro dan L-nya itu lipo. Pada struktur D itu posisi OH dari C nomor 2 itu dari bawah ada di sebelah kanan, sedangkan L dari C nomor 2 dari bawah itu terdapat di sebelah kiri. Dan kemudian oligosakarida. Oligosakarida dapat diperoleh dari hasil hidrolisis polisakarida dengan bantuan enzim tertentu atau hidrolisis dengan asam. Oligosakarida yang paling sederhana adalah disakarida karena dia tersusun dari dua satuan monosakarida. Disakarida terdiri dari dua monosakarida yaitu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Pada sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Glukosa terdapat di kiri dan fruktosa di kanan. Laktosa itu terdiri dari galaktosa dan glukosa, sedangkan maltosa itu glukosa dengan glukosa. Selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida merupakan polimer molekul sakarida yang dapat berantai lurus atau bercabang dan dapat dihidrolisis dengan enzim tertentu. Dan polisakarida ini dalam bahan makanan itu berfungsi sebagai penguat tekstur. Contohnya ada selulosa, hemiselulosa, pati, dan lignin. Kemudian sebagai sumber energi yaitu ada pati, dektin, glikogen, dan fruktosa. Bisa kita lihat ilustrasi dari polisakarida. Selanjutnya ada selulosa. Selulosa merupakan serat-serat panjang yang bersama-sama hemiselulosa, pektin, dan protein membentuk struktur jaringan yang memperkuat dinding sel tanaman. Molekul tunggal selulosa merupakan polimer rantai lurus. Ikatannya yaitu beta 1,4 glikosidik. Dan juga terdapat pati atau amilum. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan lambdanya 1,4 glikosidik. Pati dapat dipisahkan
dipisahkan menjadi dua faksi utama berdasarkan kelarutan dengan air panas, yaitu ada amilosa, yaitu rantai lurus, yaitu dapat larut, amilopektin rantai bercabang, itu tidak dapat larut. Berbagai macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai C-nya, serta apakah lurus atau bercabang rantai molekulnya. Rantai lurus yaitu ikatan lambdanya 1,4 glikosidik, dan rantai bercabang itu ikatan lambdanya 1,6 glikosidik. Terdapat pada tumbuhan, biji-bijian itu seperti padi, beras, gandum, dan jagung. Dan pada umbian yaitu terdapat pada ketela, kentang, dan ubi. Dan bisa kita lihat struktur dari amilum. Selanjutnya ada glikogen. Glikogen glukosa dengan struktur yang mirip dengan milopektin, yaitu banyak cabang setiap 8 residu dan lebih pendek. Terdapat dalam berbagai bentuk simpanan karbohidrat. Selanjutnya ketika dibutuhkan energi maka dipecah menjadi glukosa atau glikogenesis. Biasanya tersimpan dalam hati dan otot. Bisa kita lihat struktur dari glikogen. Banyak cabang dan lebih rumit strukturnya. Itulah pembahasan mengenai karbohidrat di mata kuliah biokimia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.